Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syahputra gitu ya dari kelas paralel P2 eh, Responsi Ekonometrika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bagaimana sih cara menggunakan apa namanya eh, aplikasi Stata dengan apa namanya metode stasioner. Nah, sebelum kita apa namanya melakukan uji stasioner, kita harus lebih mengetahui dulu apa tujuan dari stasioner itu sendiri. Nah, tujuan dari stasioner adalah kita ingin mencari tahu apakah data yang kita analisis itu datanya stasioner atau tidak stasioner, ya, stasioner atau non stasioner. Nah, apa yang harus dilakukan ketika data tersebut tidak stasioner gitu ya. Nah, maka atau langkah yang kita harus lakukan untuk menstasionerkan si data tersebut dengan cara derivasi gitu ya. Derivasi itu ada tiga tingkatan. Nah, tingkatan pertama itu pada tingkatan level, kemudian tingkatan kedua first difference, kemudian tingkatan ketiga itu second difference gitu ya. Nah, baik, itu permulaan gitu ya. Kita akan langsung menguji data stasioner. Nah, sebelum itu pastinya kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu sebelum kita melakukan stasioner gitu. Nah, oke, ini layarnya udah kelihatan kali ya. Kita close dulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan apa namanya mencoba gitu ya untuk menstasionerkan data GDP Indonesia. Nah, data ini saya ambil dari World Bank, eh, apa namanya yang saya download gitu ya di World Bank. Nah, untuk waktunya sendiri saya mengambil dari tahun 1967 sampai dengan tahun berapa ini 2022. Nah, langkah yang paling utama ketika kita akan menginputkan data kita ke aplikasi Stata adalah kita harus apa namanya eh, melihat gitu ya. Kita harus teliti, jangan sampai data yang kita inputkan nantinya ke Stata itu malah masuknya ke data string gitu ya. Data string itu data yang harus kita olah terlebih dahulu gitu untuk bisa mengolah datanya itu sendiri. Nah, di sini karena apa namanya data yang saya ambil ini data tahunan, maka untuk waktunya sendiri itu cukup apa namanya dituliskan tahunnya saja. Nah, tetapi kalau misalkan kita eh, datanya ini bulanan, kita harus tulis datanya itu misalkan nih 1967 berarti kalau data bulanan 1967 M1. Artinya data tahun 1967 bulan pertama gitu. Nah, kalau misalkan data untuk kuartalan itu kita menuliskannya yaitu 1967 berarti kuartal misalkan kuartal satu lah katakan kuartal satu berarti tulisnya Q1. Nah, kalau tahunan cukup dituliskan dengan angkanya saja gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini nantinya hal-hal yang kalau misalkan nggak apa namanya nggak teliti gitu bisa datanya nanti string dan nggak bisa diolah harus harus diubah dulu gitu ya. Nah, setelah ini kita copy datanya, copy, kemudian kita buka aplikasi Stata. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Stata gitu ya. Kita ke menu Data Editor, klik.
di data editor kita tinggal memasukkan apa namanya data yang tadi kita inputkan, kita pindahkan ke stata. Jangan lupa diklik variable names. Nah, ini merupakan data yang kita sudah input gitu ya di aplikasi stata. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke menu utama dari aplikasi stata. Nah, kita harus apa namanya ngasih tahu dulu ke stata bahwa data yang kita gunakan adalah data tahunan gitu ya. Maka apa namanya di komen nih di ininya komen kita tuliskan format atau apa ya namanya rumus gitu untuk memberitahu bahwa data yang kita akan gunakan adalah data tahunan. Caranya ts set spasi waktu. Nah, maka di sini akan apa namanya muncul gitu ya. Time variable-nya itu dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2022 gitu ya. Ini sesuai dengan data yang kita inputkan di apa namanya stata gitu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah apa namanya memberitahu bahwa eh, data yang kita pakai ini merupakan data tahunan, di dalam uji stasioner itu ada dua apa ya namanya? Ada dua uji gitu ya. Yang pertama itu uji non formal, kemudian yang kedua itu uji formal. Nah, di uji non formal itu ada apa namanya? Kita menguji parallelogram dan grafik kalau nggak salah ya. Caranya gimana? Caranya kita ke apa namanya? Ini tampilan utama dari stata, kemudian kita pilih grafik gitu ya. Terus kita pilih mana ini? Time series graph. Kemudian ke line plot. Kita klik create. Kemudian ininya nggak usah diubah. Kita pilih y variabelnya itu GDP. Karena kita ingin melihat bahwa gimana sih grafik dari GDP yang saya inputkan gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini merupakan grafik gitu ya dari data yang saya inputkan. Nah, kalau misalkan kita lihat grafik ini itu dia apa ya? Nggak kelihatan, nggak bisa apa ya namanya? Nggak menunjukkan bahwa data tersebut stasioner gitu. Kalau misalkan data stasioner itu dia grafiknya tuh kayak apa ya namanya? Fluktuatif gitu. Apa ya namanya? Kayak seirama gitu. Kalau kita lihat yang ini ya, kita lihat ini diindikasi tidak stasioner. Nah, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu kita akan menguji apa namanya uji formal yaitu dengan menggunakan metode ADF atau Dickie Fuller gitu ya. Nah, caranya itu kita ya, kita ke komen terus ketikkan Dickie Fuller karena kita ingin mencari bukan mencari ya, melihat data GDP apakah dia stasioner atau tidak menggunakan teori Dickie Fuller, maka kita tuliskan Dickie Fuller spasi GDP. Nah, ini merupakan hasil dari apa namanya data atau Dickie Fuller level di tingkatan level gitu ya. Kita bisa lihat dan interpretasikan bahwa tes statistik, tes statistik ya, itu dia lebih
kecil daripada critical value. Lihat, tes statistiknya 2, critical value di tingkatan 1%-nya -3, di tingkatan 5%-nya -2, di tingkatan 10%-nya -2. Yang artinya kalau misalkan kita interpretasikan bahwa data yang saya inputkan ini tidak stasioner karena tes statistiknya lebih kecil daripada critical value-nya, gitu ya. Maka kita akan mengujikan eh, pada tingkatan first difference gitu ya. Nah, caranya kita tuliskan di command ya, gen derivasi dari GDP sama dengan derivasi titik GDP. Oke, ini udah generate gitu ya, value generate berarti udah masuk formula yang kita masukkan. Kemudian selanjutnya itu yaitu kita coba untuk mereplace si datanya, data yang sudah kita masukkan formulanya tadi yang di awal. Kita tuliskan replace derivasi di GP sama dengan 0 if di GDP sama dengan titik. Nah, ini kok kenapa salah ya? Coba diulang lagi. Di GDP. Nah, ini datanya kita udah masuk gitu ya. Tadi kayaknya ada salah input. Nah, datanya udah real change made, berarti formulasi yang kita masukkan sudah benar. Kemudian kita akan meningkatkan atau menaikkan ke tingkatan first difference dengan cara di key Fuller spasi derivasi dari GDP yang tadi kita sudah derivasi gitu ya. Klik. Nah, ini merupakan hasil dari Dicky Fuller pada tingkatan first difference. Nah, kita bisa interpretasikan bahwa tes statistik, kalau misalnya dilihat ya ini tes statistik, ini dia sudah lebih besar daripada critical value. Yang artinya bahwa data yang saya demonstrasikan merupakan data yang stasioner. Nah, ternyata selain itu ada cara kita untuk melihat bahwa data ini stasioner atau tidak. Pada tingkatan tadi level, kita bisa lihat di McKinnon approximate di p-value-nya. Dia di sini dikatakan bahwa p-value-nya itu 1 gitu ya. Sedangkan di approximate p-value pada tingkatan first difference itu 0,000 gitu. Yang artinya kalau misalkan kita throwback ke eh, materi kuliah itu bisa dilihat kalau misalkan 0,0 kurang dari 0,05 itu data tersebut bisa kita katakan sebagai stasioner gitu. Kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti data tersebut tidak stasioner. Tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.